Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini benar-benar menjadikan ibadah yang sejati buat hidup kita. Sebab karena kuasa darah Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita dan membawa kita lebih lagi dekat kepada Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya kekudusan-Mu memenuhi hidup kami. Kau yang menyucikan kami Tuhan. Kau yang menghapuskan segala dosa, kesalahan, kelemahan dan kekurangan kami. Ajar kami untuk tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk senantiasa mencari wajah-Mu. Sebab kami rindu akan Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami, memberikan semangat dan kekuatan yang baru buat kami, sehingga membawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Karena salibmu
hatimu dan segala kerinduanmu. Naikkan pujianmu Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
saudara percaya hari ini darah Yesus tercurah atas kita semua. Amin. Katakan kanan kirimu, aku adalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena darah Yesus telah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Biarlah kita memuji-muji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Semuanya katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hal kami nyatakan, katakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, katakan, yang menghancurkan kusuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan, oh, oh, oh. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kusuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kusuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Atas dunia. Lebih lagi katakan, hancurkan kusuk dan membebaskan jiwa. Hey, atas dunia, yang menghancurkan kusuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Saya yakin dan percaya
Saya yang ada di sini, kita semua yang melayani Tuhan, baik saudara yang di rumah, kita adalah milik Tuhan. Kita diberikan kebebasan dari jiwa-jiwa yang terbelenggu, kita dibebaskan karena darah Yesus. Haleluya. Saudara, kita mau lebih lagi, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk bersama-sama akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biar kasih Tuhan tercurah atas hidup kita pada hari ini. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna
buat salib-Mu, buat kuasa darah-Mu yang menyucikan hidup kami, yang memberikan anugerah kepada kami untuk kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang begitu setia buat hidup kami, memampukan kami untuk mempertahankan lebih lagi iman percaya kami kepada Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih, kami akan siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberikan semangat dan kekuatan yang baru buat hidup kami. Kami percaya karena firman Tuhan yang memampukan kami untuk kami tetap bisa hidup dan berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat marifat yang dari surga, dan kami percaya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, supaya firman iman itu diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini kami boleh berbakti kepada Tuhan, dan tiba saatnya kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai kelima. Saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang kelima. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat manusia yang berdosa, kita seharusnya semuanya itu mengalami kebinasaan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan hanya oleh karena kasih karunia Allah, maka kita menerima yang namanya keselamatan. Amin. Saudara semua percaya bahwa saudara yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu diselamatkan, mengalami keselamatan. Dan itu semuanya diberikan secara cuma-cuma saudara. Tanpa kita harus berbuat apapun, anugerah Tuhan itu, anugerah keselamatan itu diberikan kepada setiap kita. Nah itulah sebabnya hidup kita sekarang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidupmu bukanlah milikmu lagi. Tetapi saya dan saudara kita hidup bukan sebagai hamba dosa lagi, tapi sebagai hamba Tuhan. Dan setiap kita ini adalah hamba Tuhan.
bukan sekedar predikat seorang pendeta, tetapi saya dan saudara kita ini adalah hamba Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Yaitu kita harus belajar untuk hidup saleh. Nah renungan kita hari ini judulnya adalah hidup saleh. Bagaimana saya dan saudara, apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup saleh. Kita belajar dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5, ayat 1 berkata demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Yang pertama bagaimana atau apa saja yang harus kita lakukan untuk kita membangun hidup yang saleh, yaitu pertama hiduplah takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, itu tentunya hal-hal yang timbul, hal-hal yang ada di dalam diri manusia yang bertentangan dengan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti bahwa kita harus senantiasa menjaga agar hidup kita kudus dan berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa saudara? Menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seringkali kita mendengar aku mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Tentunya pilihan-pilihan hidup kita adalah pilihan-pilihan hidup yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, bila kita ini memiliki komitmen kita dengan sungguh-sungguh kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, maka saudara akan mengalami namanya sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Amin. Kalau tidak percaya, saudara boleh praktek. Nah, hal yang kedua apa yang harus kita lakukan supaya kita ini membangun hidup yang saleh? Ayat yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seperti seorang bayi saudara, itu selalu bergantung kepada apa? Air susu yang murni. Ya. Kalau seorang bayi dia langsung dikasih es degan begitu, air apalagi saudara ya, air anggur atau dikasih es teh gitu saudara ya, maka pencernaannya menjadi rusak. Dan apa yang cocok bagi bayi-bayi yang baru lahir itu air susu yang murni. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa membangun hidup yang saleh, yaitu hiduplah bergantung akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harusnya hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Harusnya hidup kita ini seperti dikatakan bayi yang baru lahir yang tidak bisa tidak, dia butuh air susu yang murni. Bukan berarti jangan diplesetkan saudara, kalau setelah saudara dengarkan khotbah ini lalu berarti saya harus seperti bayi terus. Maksudnya tidak bertumbuh, itu konteks yang lain saudara ya. Meskipun dalam Tuhan kita harus terus mengalami pertumbuhan, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan itu diibaratkan sama seperti bayi yang baru lahir. Yang dia hanya ingin akan air susu yang murni, bukan yang lainnya. Nah artinya kita sadar bahwa saya ini manusia yang terbatas. Saya butuh pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang bergantung kepada Tuhan ini akan memberikan pertumbuhan secara rohani yang sehat. Kehidupan yang bergantung kepada Tuhan ini akan membuat saya dan saudara kita bertumbuh sebagaimana yang Tuhan mau.
tahun 2021 dicanangkan adalah tahun untuk membangun karakter ilahi. Nah, bagaimana saya dan saudara kita bisa memiliki karakter ilahi? Maka hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika saya dan saudara kita memiliki komitmen, saya mau Tuhan, untuk hidup saya bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada pengalaman-pengalaman yang di mana pengalaman kita, di mana pemahaman kita, pengetahuan kita, sepertinya pada satu titik itu tidak bermanfaat, tidak berguna, saudara. Dan saat itulah kita perlu Tuhan. Kita sadar bahwa ini tangan Tuhan. Ini kuasa Tuhan, bukan karena saya. Nah, hidup bergantung akan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan inilah yang kiranya bisa membuat hidup saya dan saudara ini menjadi hidup yang saleh. Yang berikutnya saudara, ayat yang ketiga sampai 5, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, ini bicara tentang apa saudara? Bagaimana kita membangun hidup yang saleh, yaitu dengan cara hidup taat kepada Tuhan. Ya saudara, kita bersyukur kita lahir di negara Indonesia, kita memiliki bahasa Indonesia. Ketika kita belajar tentang ketaatan dari kata dasar taat, saudara mungkin sering kali mendengar. Taat itu dibaca dari depan, T-A-A-T. Dibaca apa saudara? Taat. Kita mau baca dari belakang, dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan T-A-A-T, dari kanan ke kiri T-A-A-T juga. Artinya apa? Taat itu bicara tentang sebuah proses hidup mau dibolak-balik begitu saudara ya, mau diperlakukan seperti apa, tetap taat. Amin. Katakan samping kanan kirimu, yuk kita taat ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, susahnya luar biasa ya mengajar tentang ketaatan. Di ibadah doa pagi yang kita lakukan secara online saudara, kita belajar. Kita sampai pada kisah ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, dibawa oleh Tuhan untuk menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana ketika itu drama itu saudara berlangsung dengan begitu hebohnya, begitu hebatnya. Ketika bangsa Israel mereka menoleh ke belakang dan lihat pasukan tentara Fir'aun itu sedang mengejar mereka, dan kemudian Musa sebagai seorang pemimpin, dia berusaha untuk menenangkan bangsa Israel. Musa berkata demikian, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, dan kamu akan melihat, kamu tidak akan melihat lagi tentara Fir'aun ini. Tuhan yang berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Nanti saudara baca di Keluaran 14 ya kalau nggak salah. Keluaran 14. Bagaimana Tuhan lalu kemudian berfirman kepada Musa. Musa, kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Pimpin bangsa ini menyeberangi Laut Teberau gitu saudara ya. Nah, kenapa sampai ayat itu muncul saudara? Di ayat sebelumnya Tuhan sudah mengatakan bahwa nanti kalau aku bawa bangsa ini melewati negerinya orang Filistin, mereka akan bersungut-sungut, mereka akan berkeluh kesah karena mereka harus menghadapi peperangan. Mereka bertahun-tahun, sekitar 430 tahun mereka sebagai budak, dengan mentalnya sebagai budak, lalu tiba-tiba dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi peperangan. Tuhan sudah berkata, mereka tidak akan aku bawa lewati negeri Filistin, karena mereka nanti berperang. Aku akan membuat mereka melewati Laut Teberau.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi ketika mereka menghadapi tantangan di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun yang sedang mengejar, lalu mereka menjadi apa saudara? Panik. Lawannya taat itu panik saudara. Nah bagaimana membangun hidup yang saleh? Saya dan saudara kita harus hidup taat kepada Tuhan. Jangan mudah panik. Amin. Hidup taat kepada Tuhan. Walaupun keselamatan kita ini tidak tergantung dari perbuatan baik kita saudara. Tetapi sudah sepatutnya. Setelah kita mengecap kebaikan Tuhan, kita merasakan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang begitu besar. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya saya dan saudara kita mau hidup taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah bangsa Israel ketika mereka dalam kondisi panik begitu, Tuhan berkata teruslah berjalan. Dan tiang awan itu saudara pindah ya, nanti saudara bisa baca di Keluaran pasal 14. Pindah ke belakangnya. Waktu Tuhan selalu tepat. Bahkan ketika saudara ini dalam ketidakmengertianmu, engkau pilih untuk tetap taat. Maka percayalah ada pembelaan Tuhan. Ya, ada pimpinan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Dan seperti tiang awan yang mengiringi bangsa Israel itu saudara. Dia di depan memberi petunjuk. Pada saat yang tepat juga dia bisa di belakang. Untuk melindungi bangsa Israel dari pandangan tentara Firaun. Demikian juga Tuhan sampai hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin menuntun saudara. Bahkan ketika saudara dalam ketaatanmu engkau bingung, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi tiang awan itu, kuasa Roh Kudus itu juga akan melindungi engkau dari segala musuh-musuhmu. Dari segala bahaya yang mungkin mengancam engkau. Dari segala bentuk kekhawatiran yang engkau takutkan ketika engkau memilih untuk taat. Dan percayalah hal itu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Dan ketaatan kita itu membuahkan hasil saudara. Bagaimana membangun hidup saleh saya dan saudara, kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus usahakan supaya hidup kita ini saleh. Dengan cara hidup takut akan Tuhan. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hidup taat kepada Tuhan. Meskipun mungkin saudara merasa ini bukan sesuatu yang baik untuk saya lakukan. Karena menurut pemikiran saudara harusnya tidak begitu. Tapi saudara mau putuskan untuk saudara takut akan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, taat pada Tuhan. Maka engkau dapati semakin hari karakter ilahi itu muncul di dalam kehidupan. Bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan setiap kami bagaimana Tuhan sudah berkarya dengan luar biasa di dalam hidup kami. Menebus kami dari dosa-dosa kami. Menebus segala kesalahan kami di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang. Dan sungguh kami sadar Tuhan bahwa hidup kami ini adalah kasih karunia yang dari Engkau. Dan itu sebabnya saat yang indah ini Tuhan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup dengan kesalehan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup takut akan Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mau taat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi ajari kami Tuhan untuk kami taat kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu hari ini Tuhan, dan mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami secara pribadi, dan kiranya Tuhan berkenan memakai kami guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini kami boleh selesaikan ibadah kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami dengan sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kami percaya hari-hari ke depan kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen, kami perbarui komitmen kami untuk kami mau hidup saleh di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami mau mengerjakan segala sesuatu dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah secara online ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang sungguh baik. Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat rohani yang selalu baru setiap hari. Berkati anak-anak-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di dalam setiap pergumulan hidupnya, di dalam sekolahnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan Allah kami berdaulat atas hidup kami. Dan Tuhan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena Tuhan yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Diberikan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan seluruh menteri serta staf yang ada. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang memimpin rakyat Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi setiap rakyatnya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk masa-masa pandemi ini, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk membuat kami bisa bertahan bahkan keluar dari masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati upaya untuk pemberian vaksinasi kepada para pendidik, guru-guru, tokoh agama yang saat ini sedang dikerjakan. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, baik yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal, tapi kami memiliki hati untuk mereka Tuhan, supaya di masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, melalui kesesakan-kesesakan di dalam hidupnya, baik itu sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah rumah tangga, apapun itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan mengubahkan semuanya itu untuk setiap kami Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, memiliki pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah itu semua menjadi tugu peringatan untuk kami boleh mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa hari ini kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau penyembuh kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bertumbuhlah engkau di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus sampai hari ini menyertai kita, memimpin kita, itu boleh terjadi di dalam kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat ini bersama-sama. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh,